Pernahkah Anda terbangun di suatu pagi, lalu tiba-tiba terlintas kembali di benak Anda kenangan pahit? Kenangan tentang sebuah momen ketika seseorang, mungkin orang yang Anda percaya, atau bahkan orang asing, menatap Anda dengan pandangan meremehkan. Mungkin mereka melontarkan kata-kata yang menusuk, mengatakan bahwa impian Anda itu omong kosong, bakat Anda tidak akan pernah cukup, atau usaha Anda hanya akan berakhir sia-sia. Kata-kata itu, meski hanya berupa suara, seringkali terasa seperti belati tajam yang menembus hingga ke ulu hati. Mereka meninggalkan luka yang tak terlihat, tapi perihnya begitu nyata, menggerogoti rasa percaya diri dan semangat Anda. Rasa sakit karena diremehkan atau dihina bukanlah sekadar perasaan kecewa biasa. Ini adalah luka emosional yang bisa sangat dalam, yang berpotensi melumpuhkan jika tidak ditangani dengan bijak. Luka ini bisa muncul dari berbagai sumber, mungkin dari rekan kerja yang meremehkan ide-ide Anda, dari anggota keluarga yang terus membandingkan Anda dengan orang lain, atau bahkan dari teman yang senang melihat Anda jatuh. Mereka mungkin tersenyum di depan Anda, namun di belakang mereka menaburkan racun keraguan tentang kemampuan Anda. Bagaimana perasaan Anda saat mendengar semua itu? Apakah dada Anda terasa sesak? Apakah ada gejolak amarah yang muncul disusul dengan keinginan kuat untuk membuktikan bahwa mereka salah? Itulah yang kita sebut sebagai api penghinaan, sebuah api yang menyala di dalam diri. Api ini, seperti api sungguhan, memiliki dua sifat. Ia bisa menghancurkan, membakar habis semua harapan dan ambisi Anda hingga menjadi abu yang tak berguna, atau ia bisa menjadi sumber energi yang luar biasa, bahan bakar yang menggerakkan Anda maju dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pilihan ada di tangan Anda, di setiap tarikan nafas dan keputusan yang Anda buat setelah mendengar kata-kata pedas itu. Apakah Anda akan membiarkan api itu melahap Anda, atau Anda akan menjadikannya tenaga roket untuk meluncurkan diri Anda ke puncak kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan? Di ARS Pandangan Hidup hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang fenomena ini. Kita tidak akan berbicara tentang bagaimana membalas hinaan dengan hinaan yang lebih pedas, karena itu hanyalah siklus tanpa akhir yang hanya akan menguras energi dan menjebak Anda dalam lingkaran kebencian. Kita akan membahas sebuah filosofi yang lebih tinggi, sebuah strategi yang jauh lebih elegan dan efektif. Mengapa membalas hinaan dengan kata-kata adalah kesia-siaan belaka, sebuah pertarungan yang tidak akan pernah Anda menangkan. Dan yang terpenting, kita akan mengungkap mengapa kejayaan adalah satu-satunya bahasa yang memiliki kekuatan untuk membungkam mulut-mulut mereka selamanya. Ini bukan tentang balas dendam yang destruktif, melainkan tentang transformasi diri yang konstruktif. Ini tentang mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk membangun sebuah versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan tak tergoyahkan. Siapkah Anda untuk mengubah api penghinaan menjadi api kejayaan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Saat seseorang melontarkan penghinaan atau meremehkan martabat Anda, ada sebuah reaksi kimiawi yang meledak di dalam otak Anda. Insting purba manusia yang sering kita sebut sebagai respons fight or flight akan mengambil alih kendali. Jantung Anda berdegup kencang, wajah Anda memanas, dan ada dorongan hebat di ujung lidah Anda untuk membalas dengan kata-kata yang jauh lebih tajam. Anda berasa perlu menjelaskan betapa salahnya mereka. Anda ingin membela diri, atau bahkan Anda ingin meruntuhkan harga diri mereka seketika itu juga. Namun, di titik inilah banyak dari kita terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Keinginan untuk membalas dendam secara instan melalui kata-kata adalah jebakan emosional yang dirancang untuk menguras energi Anda. Sadarilah satu hal yang sangat penting. Ketika Anda bereaksi dengan kemarahan, Anda sebenarnya sedang memberikan kunci kendali emosi Anda kepada mereka. Orang yang menghina Anda seringkali bertindak seperti seorang pemancing. Mereka melempar umpan berupa kata-kata kasar hanya untuk melihat apakah Anda akan memakannya. Saat Anda meledak, berteriak, atau mulai berdebat tanpa henti, Anda sedang menyatakan kepada dunia bahwa orang tersebut memiliki kekuatan untuk mengacaukan hari Anda. Anda memberi mereka kepuasan batin karena telah berhasil membuat Anda goyah. Dalam permainan psikologis ini, mereka tidak membutuhkan kebenaran.
Mereka hanya membutuhkan reaksi Anda untuk merasa lebih berkuasa di atas ketidakteraturan emosi yang Anda tunjukkan. Mari kita bedah niat di balik tindakan para pengkritik dan penghina tersebut. Sebagian besar dari mereka tidak benar-benar peduli dengan fakta atau kebenaran tentang siapa Anda. Mereka seringkali bertindak berdasarkan rasa tidak aman, insecurity, yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan merendahkan Anda, mereka merasa seolah-olah posisi mereka menjadi lebih tinggi. Jika Anda membalas dengan cara yang sama, Anda sebenarnya sedang turun ke level yang sama rendahnya dengan mereka. Anda masuk ke dalam lumpur yang sama, dan di sana mereka lebih berpengalaman daripada Anda. Terjebak dalam perdebatan dengan orang yang memang berniat menjatuhkan Anda adalah bentuk pemborosan waktu yang paling tragis dalam hidup seorang manusia. Kekuatan sejati bukanlah terletak pada seberapa keras Anda bisa berteriak, melainkan pada seberapa tenang Anda bisa tetap berdiri saat badai hinaan menerjang. Bayangkan diri Anda seperti sebuah gunung yang kokoh. Angin kencang mungkin bertiup dan awan hitam mungkin menutupinya, tetapi gunung itu tidak akan bergeser 1 inci pun. Ketika Anda memilih untuk diam, bukan karena Anda lemah atau takut, tetapi karena Anda sadar bahwa kata-kata mereka tidak memiliki nilai tukar di dalam hidup Anda. Ketenangan adalah benteng perlindungan yang paling sulit ditembus. Dengan tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, Anda sebenarnya sedang memutus aliran listrik dari serangan mereka, membuat hinaan itu layu dan jatuh ke tanah tanpa makna. Jika Anda mampu menarik nafas dalam-dalam, menatap mata mereka dengan dingin tanpa sedikit pun amarah, dan kemudian melanjutkan aktivitas Anda seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi, Anda baru saja memenangkan pertempuran pertama. Anda telah memenangkan kedaulatan atas diri Anda sendiri. Anda membuktikan bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada validasi atau hinaan orang lain. Fokuslah kembali pada tujuan besar Anda. Ingatlah bahwa setiap detik yang Anda gunakan untuk memikirkan kata-kata mereka adalah 1 detik yang dicuri dari masa depan Anda. Simpan energi itu, tabung amarah itu, dan ubahlah menjadi fokus yang tajam untuk membuktikan kualitas diri Anda melalui karya, bukan melalui suara. Banyak orang mengira bahwa balas dendam adalah tentang melihat orang yang menyakiti kita jatuh tersungkur atau menderita lebih parah dari apa yang kita rasakan. Namun, itu adalah pandangan yang dangkal. Balas dendam terbaik yang sesungguhnya bukanlah tentang kehancuran mereka, melainkan tentang transformasi total diri Anda. Ini adalah tentang membangun sebuah realitas di mana Anda menjadi sosok yang begitu tinggi, begitu sukses, dan begitu damai, sehingga bayangan mereka pun tidak lagi mampu menjangkau hidup Anda. Ketika Anda mencapai level tersebut, keberadaan mereka menjadi tidak relevan. Anda tidak lagi berada di arena yang sama dengan mereka. Anda telah naik kelas ke puncak yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan dari posisi mereka saat ini. Rasa sakit yang Anda rasakan saat ini, pedihnya diremehkan, sesaknya dikhianati, atau dinginnya pengabaian adalah energi yang mentah. Jangan biarkan energi ini menguap begitu saja dalam bentuk air mata yang sia-sia atau keluhan di media sosial. Sebaliknya, ikatlah rasa sakit itu dan tanamkan di dalam sumbu ambisi Anda. Jadikan setiap kata-kata remeh yang pernah Anda dengar sebagai alarm di pagi hari saat tubuh Anda merasa lelah. Biarkan ingatan tentang wajah-wajah yang meragukan Anda menjadi bahan bakar tambahan saat Anda hampir menyerah di tengah malam. Rasa sakit ini, jika dikelola dengan benar, akan berubah menjadi ambisi yang dingin. Sebuah tekad yang tenang, tidak meledak-ledak, namun memiliki daya dorong yang tak terhentikan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah segera memamerkan rencana besar kita sebagai bentuk pembuktian diri. Kita ingin mereka tahu bahwa kita sedang berjuang. Kita ingin mereka segera melihat bahwa kita akan sukses. Namun, ada kekuatan magis dalam kerahasiaan. Jangan bicara tentang rencana Anda. Jangan pamerkan proses Anda di saat semuanya masih berupa tunas kecil. Ketika Anda memamerkan proses sebelum hasil nyata tiba, Anda hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali menyiramkan racun keraguan. Simparlah ambisi Anda di tempat yang paling gelap dan paling dalam. Bekerjalah dalam keheningan yang total. Biarkan dunia luar hanya melihat hasil akhirnya, tanpa pernah tahu berapa banyak darah dan keringat yang Anda tumpahkan di balik pintu tertutup. Bekerja dalam keheningan bukan berarti Anda takut, melainkan Anda sedang mengumpulkan momentum. Seperti anak panah yang ditarik jauh ke belakang dalam keheningan,
Semakin dalam tarikannya, semakin jauh dan kuat ia akan melesat. Saat Anda fokus pada pertumbuhan diri, baik itu meningkatkan keahlian, memperbaiki kondisi finansial atau memperkuat mental, Anda sedang membangun fondasi yang tidak akan bisa diguncangkan oleh siapapun. Anda tidak lagi butuh pengakuan dari mereka yang meremehkan Anda, karena kepuasan itu akan datang dari dalam diri sendiri saat Anda melihat perubahan nyata di cermin. Anda sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar bagi dunia, sebuah bukti nyata yang tidak memerlukan penjelasan panjang lebar. Pada akhirnya, biarkan hasil karya dan pencapaian Anda yang membuat kegaduhan. Biarkan keberhasilan Anda berbicara dengan volume yang begitu keras sehingga membungkam setiap bisikan sinis di masa lalu. Ketika Anda akhirnya muncul dengan versi diri yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih sukses, orang-orang yang dulu menghina Anda akan terdiam dengan sendirinya. Mereka akan melihat Anda bukan sebagai orang yang mereka kenal dulu, melainkan sebagai sosok baru yang telah melampaui batas-batas yang mereka tetapkan. Inilah kemenangan sejati saat Anda tidak perlu lagi berkata apa-apa, karena hidup Anda sendiri sudah merupakan jawaban yang paling telak dan elegan bagi setiap penghinaan. Membungkam penghina bukanlah tentang memenangkan perdebatan, melainkan tentang memenangkan pertempuran di dalam pikiran Anda sendiri. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah memutuskan hubungan emosional. Anda harus membangun dinding mental yang tidak tertembus. Sadarilah bahwa opini seseorang tentang Anda adalah cerminan dari realitas mereka sendiri, bukan realitas Anda. Mengapa Anda memberikan otoritas kepada orang yang bahkan tidak memahami visi Anda untuk menilai harga diri Anda? Berhentilah memberikan hak istimewa kepada mereka untuk melukai perasaan Anda. Ketika Anda berhenti peduli, kata-kata mereka akan kehilangan daya magisnya. Mereka hanya akan menjadi suara latar yang tidak berarti, seperti desir angin yang lewat tanpa meninggalkan bekas sedikit pun pada batu karang yang kokoh. Langkah kedua adalah fokus pada penguasaan diri secara total. Ini adalah fase di mana Anda mengalihkan seluruh energi yang biasanya digunakan untuk sakit hati menjadi energi untuk pembangunan diri. Tingkatkan keterampilan Anda hingga Anda menjadi yang terbalik di bidang Anda. Perbaiki kondisi finansial Anda dengan disiplin yang ketat, bukan untuk pamer, tetapi untuk menciptakan kebebasan. Bangunlah kesehatan fisik Anda dengan latihan yang keras, karena tubuh yang kuat adalah rumah bagi mental yang baja. Penguasaan diri adalah bentuk pengabaian yang paling berkelas. Saat Anda sibuk memperbaiki diri, Anda tidak akan punya waktu lagi untuk menengok ke belakang dan melihat siapa yang sedang membicarakan Anda. Langkah terakhir yang akan mengunci kemenangan Anda adalah konsistensi yang brutal. Banyak orang bisa mulai berjuang, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan saat kegelapan dan kebosanan melanda. Anda harus terus melangkah maju dengan kecepatan yang konsisten, tanpa peduli apakah dunia sedang memperhatikan atau tidak. Konsistensi inilah yang akan menciptakan jarak yang sangat lebar antara Anda yang sekarang dan Anda yang dulu dihina. Teruslah mendaki hingga posisi Anda saat ini membuat setiap kata-kata remeh mereka di masa lalu terdengar konyol dan tidak masuk akal. Ketika Anda berada di puncak, hinaan mereka akan terdengar seperti suara semut bagi seorang raksasa, kecil, jauh, dan sama sekali tidak relevan. Strategi ini bukan tentang pembuktian kepada mereka, melainkan tentang pembuktian kepada diri sendiri bahwa Anda jauh lebih besar dari apapun yang mereka katakan. Ketidakterikatan emosional, pertumbuhan yang terukur, dan ketekunan yang tak tergoyahkan adalah 3 pilar yang akan mengubah narasi hidup Anda. Mereka mungkin mencoba menjatuhkan Anda dengan narasi lama, tetapi Anda sedang menulis bab baru yang begitu megah sehingga mereka bahkan tidak akan berani membacanya. Ingatlah, singa tidak akan menoleh hanya karena seekor anjing menggonggong. Jadilah singa dalam hidup Anda sendiri yang hanya fokus pada mangsa dan masa depannya, tanpa terganggu oleh kebisingan di sekitar. Akhirnya, ketika ketiga langkah ini menyatu, Anda akan menyadari sebuah keajaiban. Mulut mereka akan tertutup dengan sendirinya tanpa Anda perlu meminta. Bukan karena mereka setuju dengan Anda, tetapi karena kesuksesan dan karakter Anda telah menjadi bukti yang terlalu besar untuk dibantah.
Keberhasilan yang diraih dengan keringat dan keheningan memiliki aura otoritas yang tidak bisa dilawan oleh fitnah apapun. Anda telah membungkam mereka bukan dengan kebencian, melainkan dengan keunggulan yang nyata. Dan di titik itulah Anda benar-benar bebas. Ada sebuah fenomena psikologis yang sangat menarik yang terjadi ketika seseorang akhirnya mencapai puncak keberhasilan yang mereka cita-citakan. Keinginan untuk membalas dendam tiba-tiba lenyap. Mengapa demikian? Karena saat Anda berdiri di puncak gunung, pemandangan yang Anda lihat begitu luas dan mempesona, sehingga Anda tidak lagi punya waktu atau minat untuk melihat ke bawah, hanya untuk mencari siapa yang pernah melempar batu ke arah Anda. Kemarahan yang dulu membakar jiwa Anda kini telah mendingin, digantikan oleh rasa syukur dan kedamaian yang luar biasa. Anda menyadari bahwa membalas dendam adalah pekerjaan orang yang masih merasa memiliki utang emosional, sedangkan Anda kini sudah merasa sangat kaya secara batin. Berada di atas bukan berarti Anda menjadi sombong atau lupa daratan, melainkan Anda telah mencapai level kesadaran yang baru. Dari ketinggian ini, orang-orang yang dulu menghina atau meremehkan Anda terlihat sangat kecil. Bukan kecil dalam arti fisik atau status, tetapi kecil dalam pengaruhnya terhadap hidup Anda. Anda menyadari bahwa jika dulu Anda membuang waktu untuk meladeni mereka, Anda mungkin tidak akan pernah sampai di titik ini. Keberhasilan Anda telah menciptakan jarak yang sangat jauh, bukan hanya jarak secara materi, tetapi jarak secara kedewasaan mental. Anda terlalu sibuk menjaga api keberhasilan Anda tetap menyala untuk sekedar menoleh pada mereka yang masih terjebak dalam kegelapan kebencian. Kesuksesan sejati adalah ketika Anda mampu melihat ke belakang, ke arah masa-masa sulit itu, dan tidak lagi merasakan sakit hati, melainkan rasa terima kasih yang mendalam. Anda akan menyadari sebuah kebenaran yang pahit namun indah, bahwa orang-orang yang menghina Anda sebenarnya adalah guru yang menyamar. Tanpa kata-kata pedas mereka, mungkin Anda akan tetap berada di zona nyaman. Tanpa pengkhianatan mereka, mungkin Anda tidak akan pernah belajar untuk mandiri dan kuat. Mereka adalah bagian dari skenario semesta yang memaksa Anda untuk melepaskan kulit lama Anda dan tumbuh menjadi sosok yang lebih perkasa. Mereka adalah batu asah yang membuat pedang mental Anda menjadi begitu tajam. Di titik ini, Anda mulai memahami bahwa setiap hinaan adalah sebuah tes kelayakan. Semesta bertanya, apakah kamu cukup kuat untuk tetap mencintai impianmu saat dunia menertawakannya? Dan dengan sampai di puncak ini, Anda telah menjawab pertanyaan itu dengan bukti nyata. Rasa benci yang dulu Anda simpan, kini bertransformasi menjadi rasa iba. Anda merasa kasihan pada mereka yang masih menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk menjatuhkan orang lain. Karena Anda tahu betapa indahnya energi itu jika digunakan untuk membangun sesuatu. Anda tidak lagi butuh kata maaf dari mereka, karena keberhasilan Anda sudah menyembuhkan semua luka itu secara otomatis. Akhirnya, puncak ini memberikan Anda perspektif yang jernih tentang makna hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam adu argumen, tetapi tentang siapa yang mampu mengubah penderitaan menjadi mahakarya. Anda berdiri di sini sekarang bukan sebagai korban dari masa lalu, tetapi sebagai pemenang dari masa depan Anda sendiri. Orang-orang yang dulu ingin melihat Anda jatuh, sekarang terpaksa melihat Anda bersinar dari kejauhan. Dan yang paling manis dari semuanya adalah Anda bahkan tidak lagi peduli apakah mereka melihat Anda atau tidak. Anda hanya sedang menikmati hasil dari keteguhan hati Anda sendiri. Jadi, untuk Anda yang saat ini sedang berada di titik terendah, Anda yang merasa dunianya seolah runtuh karena hinaan atau pengkhianatan, dengarkan ini baik-baik. Jangan pernah menundukkan kepala Anda. Jangan biarkan mahkota harga diri Anda jatuh hanya karena seseorang yang tidak mengerti nilai Anda mencoba menginjak-injaknya. Saat ini mungkin mata Anda terasa panas karena air mata, dan itu tidak apa-apa. Menangislah jika harus, namun jangan biarkan air mata itu terbuang sia-sia di atas bantal. Ambil setiap tetes air mata itu dan gunakan untuk menyiram benih kerja keras yang sedang Anda tanam di dalam kesunyian.
Biarkan rasa perih itu menjadi pupuk yang paling kuat bagi karakter Anda, karena pohon yang tumbuh di tengah badai adalah pohon yang memiliki akar paling dalam dan batang paling kokoh. Suatu hari nanti, roda kehidupan akan berputar tepat pada porosnya. Hari itu akan tiba di mana keadaan berbalik secara total. Orang-orang yang hari ini menertawakan impian Anda, mereka yang saat ini memandang sebelah mata pada usaha Anda, akan duduk di sebuah ruangan dan bercerita kepada orang lain dengan nada bangga bahwa mereka pernah mengenal Anda. Mereka akan mencoba mengaitkan nama mereka dengan kesuksesan Anda untuk mendapatkan sedikit perhatian. Namun, di saat itu terjadi, Anda akan berada di posisi yang sangat berbeda. Anda akan begitu sibuk mengelola berkah, begitu sibuk menebar manfaat, sehingga ketika nama mereka disebut, Anda hanya akan tersenyum kecil, karena Anda bahkan tidak lagi mengingat nama mereka. Bukan karena dendam, tetapi karena mereka sudah tidak lagi memiliki relevansi dalam realitas baru Anda yang gemilang. Perjalanan ini memang tidak mudah. Akan ada malam-malam di mana keraguan berbisik lebih keras daripada harapan. Namun, ingatlah, setiap kali Anda memilih untuk tidak menyerah, Anda sedang memenangkan pertempuran besar bagi masa depan Anda. Keberhasilan Anda bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kemenangan atas keraguan diri sendiri. Anda adalah arsitek dari takdir Anda sendiri. Jangan biarkan orang yang bahkan tidak memegang pensil ikut mencoret-coret desain hidup Anda. Tetaplah pada rencana Anda, tetaplah pada integritas Anda, dan biarkan waktu yang menjadi saksi bisu atas transformasi luar biasa yang sedang Anda jalani saat ini. Kami di ARS Pandangan Hidup percaya bahwa setiap jiwa yang menonton video ini memiliki potensi raksasa yang sedang menunggu untuk dibangunkan. Jika narasi ini telah menyentuh bagian terdalam dari hati Anda, jika kata-kata ini telah memberi Anda sedikit saja kekuatan untuk bangkit hari ini, maka tujuan kami telah tercapai. Jangan simpan kekuatan ini sendirian. Silahkan klik tombol like sebagai bentuk komitmen Anda untuk bangkit dan bagikan video ini kepada sahabat, saudara, atau siapapun yang saat ini sedang berjuang di tengah kegelapan. Satu tindakan kecil dari Anda bisa menjadi lentera bagi jiwa yang hampir menyerah di luar sana. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang Anda berikan. Ingatlah, dunia tidak butuh lebih banyak kritikus. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi nyata lewat kerja keras dan ketenangan jiwa. Sampai jumpa di video inspirasi berikutnya. Teruslah melangkah, teruslah menginspirasi, dan yang paling penting, tetaplah bertumbuh, tetaplah tangguh. Karena pandangan hidup Anda hari ini menentukan siapa Anda di masa depan. Salam sukses, salam ARS Pandangan Hidup.